Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan aku, Suhesti. Dan seperti biasa, kali ini aku mau menggosok sambil aku mentransfer pemikiranku ya. Ada yang broadcast nih serba salah. Der Pak Suami. Der Pak Suami, tolong beritahu bagaimana cara menyampaikan perasaan dan unek-unek dengan benar. Karena ketika menangis akan dilabeli cengeng. Bukan dilabeli cengeng aja ya. Terus ketika marah dilabeli mencari ribut. Ketika diam dianggap mengacuhkan suami dan disuruh bicara. Ketika bercerita dianggap selalu mengeluh dan tidak bersyukur. Lalu ketika mengungkapkan apa yang dirasa dianggap melawan. Ya benar banget ya, ini realita kehidupan rumah tangga. Jadi ketika aku diem nih, misalnya aku capek kan diem gitu kan, yang nggak mau mengeluh gitu kan dengan apa yang aku rasakan dengan kecapean, tapi suami nggak suka gitu dengan diam aku. Tapi harus mau bagaimana, mau marah-marah apa mau ya udah capek, udah mau ngomong apa gitu kan, karena kan kita juga punya batas, masing-masing orang ya punya batas kata, apa sih itu kalau ilmu psikolog ya, dalam sehari itu kita mengeluarkan 2000 kata atau 5000 kata gitu kalau perempuan tuh. Jadi bagaimana cara menyampaikan unek-unek itu ya, ketika kita mengeluh, kita ngomong gitu kan, kayaknya kita tuh nggak bersyukur dibilangnya. Tapi kalau kita diem, suruh ngomong aja apa yang dirasa gitu kan. Tapi ketika kita ngomong, ya kita ngeluh, kayaknya kita tuh nggak bersyukur dengan keadaan gitu. Jadi ya serba salah ya. Terus kalau kita mengacuhkan suami, ya sebenarnya kita itu cuma pengen butuh perhatian aja, kayak misalnya dipijitin kah, atau apa ya, dibeliin yang enak-enak, yang manis-manis gitu kan, makanan yang bisa membangkitkan kegembiraan gitu kan. Menurut dokter Zaidul Akbar gitu, kalau bahan manis makanan manis-manis itu membuat kita bahagia, hormon bahagia, menciptakan hormon bahagia. Tapi hormon bahagia itu hanya sesaat aja. Tapi ya gak apa-apa gitu kan, dengan adanya kebahagiaan yang sesaat itu kita tuh menjadi ya hilang gitu kan, karena kayak aku gitu, ketika banyak pikiran atau stres, hanya dengan makan es krim aja itu tuh udah ini ya, udah sedikit melupakan lah kesetresan aku gitu kan. Nah, terus ada lagi nih yang broadcast, semandiri apapun aku, pasti ada satu waktu di mana aku ingin menjadi wanita manja seperti wanita lainnya. Bisa bersandar dan menangis dalam pelukan ketika semua terasa berat dan melelahkan. Tapi keadaan memaksaku harus menjadi wanita yang kuat dan mandiri, harus tersenyum pada dunia dan bisa mengusap air mata sendiri. Bener banget nih. Jadi bukan kadang ya, banyak gitu deh orang-orang atau perempuan gitu kan yang merasa bahwa setelah menikah tuh mereka harus mandiri gitu kan. Ternyata itu adalah pemikiran yang salah. Menurut dokter Aisyah Dahlan, bahwa kita tuh harus manja-manja gitu sama suami gitu kan. Aku tuh nggak bisa ya, aku tuh tipe orang yang mandiri gitu kan, dan nggak manja. Dan karena aku tuh ngedenger cewek manja tuh, kadang dulu teman aku gitu ya, ada yang manja-manja gitu kan, ih gitu kan, apaan sih gitu kan, kayak yang manja banget gitu kan, misalnya kayak dorong lemari aja gitu, kayak sok-sok nggak kuat gitu, padahal kuat aja kalau bisa gitu kan. Tapi kayaknya tuh di depan laki-laki tuh sok-sok lemah gitu kan, padahal mah sebenarnya
makannya aja porsi kuli gitu kalau nggak ada laki-laki gitu. Tapi terus semenjak menikah tuh kayak yang emang aku nggak bisa sendiri ya gitu kan. Semenjak menikah kan melahirkan, menyusui, dan itu tuh benar-benar keteteran banget untuk mengasuh anak itu, apalagi anak yang masih bayi-bayi ya, masih kecil, butuh perhatian, butuh banyak teman teman apa namanya teman bermain, dan nggak bisa sendiri kan melakukan segala hal, pasti banyak daripada kita daripada kita apa sih, banyak kerjaan, mendingan kita temenin kan anak gitu kan, takut berantakan nanti kerjaan tambah lagi, misalnya makan sendiri kah atau minum ambil sendiri tumpahkan, itu kan kerjaan lagi gitu kan, dan capek gitu. Jadi daripada kerjaannya tambah, mending anak kan ditemenin gitu kan. Nah itu tuh membutuhkan energi yang banyak gitu kan, apalagi kalau yang punya anak banyak deh pasti udah tahu deh rasanya. Anak tuh satu ke kamar mandi, nanti satunya ngantri mau ke kamar mandi, yang dua belum selesai ke kamar mandi, yang nomor tiga juga pengen dicebokin, dan aduh rasanya bener-bener nggak ada istirahat. Tapi ya waktu-waktu yang seperti itu bener-bener menegangkan banget ya. Dan saat ketika suami udah pulang kerja, kita tuh pengen yang manja-manja gitu kan, pengen yang Abi pijitin gitu kan, kayak Abi pengen makan suapin gitu kan, yang pengen manja gitu. Tapi nggak tahu deh ya, kalau ibu-ibu yang lain mungkin berpikirnya masih ada juga yang bahwa ya kita tuh harus abis menikah tuh ya kayak ya mandiri gitu, nggak harus bergantung kepada suami. Ternyata enggak banget gitu. Ternyata ketika kita bukan bergantung ya, ketika ada suami ya kita mengandalkan suami gitu kan, daripada kita sendiri gitu. Ya begitu deh pokoknya. Terus ada lagi yang broadcast, jika pengorbananku tidak dihargai hanya karena satu kesalahan yang tak kusengaja, maka akan kulepaskan apa yang seharusnya aku genggam. Ini sih jika pengorbananku tidak dihargai, ya banyak ya, kayak mungkin kalau pengalaman aku sih kayak kita kan udah capek nih ngurus rumah dan anak, kita kan berkorban ya, istilahnya gini, kita berkorban di rumah, mengorbankan segala keinginan kita. Misalnya kita ya, maksudnya aku ingin bekerja, aku suka jalan-jalan, aku suka melakukan hal yang aku inginkan, kayak misalnya contoh menjahit kah atau tidur kah, itu tuh ketika kita nggak bisa melakukan itu, kita harus berkorban untuk menjaga anak atau mengasuh anak gitu kan, merawat anak, mendidik anak. Itu tuh sebuah pengorbanan kan. Tapi ketika suami datang itu tuh seolah-olah kita tuh kayak yang cuman males-malesan, tidur, rumah berantakan. Dan itu tuh rasanya tuh kayak bener-bener gak dihargai banget, kita tuh kayak gak dianggap. Dan kita tuh kayak yang pengangguran gitu kan. Padahal kita tuh di rumah kerja tanpa digaji gitu. Sedangkan suami kerja digaji. Jadi pengorbanan mana yang lebih besar? Ya, karena juga kan laki-laki itu kan kewajiban. Jadi sebenarnya aku tidak mengeluh dengan keadaan aku yang di rumah gitu. Cuman banyak laki-laki yang kayaknya udah capek gitu kan kerja di luar, ketika di rumah malah lihat HP, malah tiduran gitu, sementara kita masih riweuh dengan keadaan situasi rumah, dengan masih harus berkecimpung
di kamar mandi, di dapur gitu kan sepanjang hari, atau ya begitu deh, dengan popok-popok, dengan baju-baju sepanjang hari, sepanjang waktu. Ya sebenarnya aku atau ibu-ibu yang lain tuh tidak mengeluh, tapi pasti kita hanya butuh perhatian. Ya kadang kayak orang-orang yang ekstrovert gitu kan, orang-orang ekstrovert tuh butuh jalan-jalan gitu kan untuk ya untuk mengobati kecapeannya gitu. Sedangkan orang introvert butuh ketersendirian gitu, kayak aku kan orangnya introvert ya, jadi butuh yang benar-benar tenang gitu, kayak waktu jam 12 malam gitu, tenang, hening. Karena aku lihat jalan sepi juga kayaknya, ya Allah, rasanya nyaman, tentram, adem